Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader Kelurahan Bakti Jaya yang luar biasa hebat? Semoga kita semua tetap sehat dan terus semangat. Pada kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang cara bagaimana screening pada lansia, yaitu menggunakan instrumen P3G. Instrumen P3G adalah pengkajian paripurna pasien geriatri, yaitu pada usia yang 60 tahun ke atas. Ibu-ibu sudah menerima 4 lembar dari instrumen P3G. Lembar pertama yaitu lembar ADL untuk menilai apakah lansia itu mandiri atau tidak. ADL yaitu Activity of Daily Living. Nanti ada skor-skornya di situ. Ibu bertanya dan pasien itu menjawab. Ada nilainya. Pertanyaannya ada 15 dan di situ ibu bisa menilai apakah lansia tersebut mandiri, apakah lansia tersebut ada ketergantungan ringan, dan apakah lansia itu ada ketergantungan berat dan atau ketergantungan yang total. Lembar yang kedua adalah GDS, Geriatric Depression Scale. Itu untuk menilai apakah lansia itu ada gangguan mental emosional. Ada 15 pertanyaan dan jawabannya hanya cukup menjawab ya atau tidak. Jangan terjebak dengan pertanyaan dari jawaban dari pasien. Jadi kita harus mengarahkan dia hanya menjawab ya atau tidak. Dan ada jawaban yang tercetak tebal, ada yang tercetak tipis. Nah, ibu hanya menghitung yang tebal saja. Berapa jumlah jawaban tebal yang dijawab oleh lansia tersebut. Jawaban jika jumlah jawaban tebalnya ada 5 sampai dengan 9, kemungkinan besar lansia tersebut sudah ada gangguan depresi, dan ketika jawabannya sudah mencapai 10 bahkan lebih, itu sudah ada gangguan depresi. Untuk lembar yang ketiga adalah untuk menilai resiko jatuh dari lansia tersebut. Ketika ada 11 pertanyaan yang ditanyakan kepada lansia dan jawabannya bisa dinilai apakah lansia itu tergolong yang resiko tinggi untuk jatuh dan resiko rendah jatuh. Lembar keempat adalah AMT, Abbreviated Mental Test. Di situ ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh lansia dan kita bisa menilai bagaimana jawaban dari lansia menggambarkan kognitifnya, apakah ada penurunan atau tidak. Nah, itu penjelasan dari saya tentang instrumen P3G. Semoga ibu paham. Kalau tidak paham bisa menghubungi saya, dan ibu tetap semangat karena semakin ibu semangat semakin banyak lansia-lansia yang akan terscreening oleh ibu-ibu, dan semakin ketahuan deteksi dini apakah sudah ada mulai penurunan fungsi dari lansia tersebut. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu kader semua. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu kader? Semoga diberikan kesehatan selalu untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kali ini perkenalkan, nama saya Sontaria, saya dari Puskesmas Bakti Jaya, saya perawat. Saya akan menjelaskan tentang diet seimbang. Nah, kita pernah dengar slogan tentang isi piringku. Nah, saya punya gambar tentang isi piringku. Untuk mengatur pola makan kita perlu mengetahui tentang isi piringku ini apa sih. Nah, dalam isi piringku ini kita bisa membagi dua bagian kanan dan bagian kiri. 2/3 dari bagian kanan kita isi dengan karbohidrat, yaitu nasi. Selain nasi, kita bisa ganti dengan kentang, terus roti, singkong dan sebagainya. 1/3-nya diisi dengan protein. Protein ini kita tahu ada 2 macam protein. Protein hewani yaitu telur, ikan, daging. Protein nabati yaitu tahu, tempe, dan kacang-kacangan lainnya. Sebelah kiri 2/3-nya diisi dengan sayur-sayuran, bisa kangkung, wortel, bayam. Terus 1/3-nya diisi dengan buah-buahan, bisa pepaya, pisang, jeruk, apel, dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada anjuran yang disarankan untuk dikonsumsi sehari-hari. Gula misalnya, dalam sehari-hari gula yang disarankan itu dalam sehari 4 sendok makan dalam per orang per hari.
hari. Nah, kalau garam yang disarankan itu 1 sendok teh per orang per hari, sedangkan lemak atau minyak goreng disarankan dalam sehari-hari 5 sendok makan per hari. Nah, selain itu dalam isi piringku ini 3 pedoman yang perlu kita ketahui, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, yang kedua, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Sedangkan yang ketiga yaitu minum air putih 8 gelas per hari. Nah, demikian saja materi yang saya berikan pada saat ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu kader semua yang ada di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu kader Kelurahan Bakti Jaya yang saya hormati. Untuk saat ini saya akan memberikan pelajaran tentang pengukuran tinggi badan pada lansia ataupun pada posyandu PTM. Untuk melakukan ini kita harus melakukan dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung ikuti mata pelajaran ini. Untuk mengukur dengan mikrotois ini kita harus memastikan bahwa pengukuran ini ada di 2 meter dari atas. Dan untuk itu kita akan menarik sampai ke ujung sini dan pastikan ini ada di angka 0. Nah, setelah itu kita meminta untuk audiens berdiri tegak di alat ukur ini. Silakan audiens. Setelah audiens berada di bawah pengukur tinggi badan, maka pastikan untuk pengukuran yang pertama adalah pastikan bahwa audiens bisa memandang kita. Mata tetap menatap. Setelah itu, kepala audiens tetap menempel di tembok. Jika ada aksesoris di belakang rambut, maka harus dilepaskan dulu. Setelah itu, punggung menempel di tembok, lalu betis, lalu tumit yang harus tetap menempel di tembok. Dan pastikan audiens tetap memandang lurus, pandangannya tetap lurus. Setelah itu, kita ambil alat ukurnya. Dan saat ini audiens sudah kami ukur dan bertepatan di angka 135 cm. Nah, begitulah ibu-ibu kurang lebihnya untuk cara pengukuran tinggi badan yang baik dan benar. Saya memohon agar ibu-ibu bisa lebih memperhatikan untuk cara pengukuran yang baik yang benar seperti tadi ya ibu-ibu. Jika ada pertanyaan boleh bertanya langsung ke saya atau ke teman medis yang lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.